Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pikir-pikir dan kita rasakan, perjalanan dua orang ini sungguh nelongso, sedih dan mengharukan. Seorang ayah bersama anak kandung yang sudah menjelang remaja. Perjalanan ini sudah berbulan-bulan dari Jawa Barat menuju ke Jawa Timur, menelusuri dan mendatangi 9 wali atau makamnya 9 wali yang ada di Jawa. Jadi ke depan sana itu Sukodadi, Lamongan, sebaliknya ini mobil ini ke arah Paciran atau ke arah Sunan Derajat. Baiklah, pada kali ini kita mampir sejenak ngopi di warung pecel khas Kediri. Pada saat berhenti di sebuah warung, saya menyempatkan ngobrol dan bertanya sekaligus mohon izin untuk wawancara. Ternyata perjalanan ini sudah berbulan-bulan, ya hampir ada 3 bulan, dari Jawa Barat apa Jakarta gitu ya. Pokoknya menelusuri jejak atau makam para wali yang jumlahnya 9. Jadi wali songo yang ada di tanah Jawa harus berjalan kaki pada saat berangkat. Selanjutnya berjalan kaki menelusuri jejak atau makam wali songo yang ada di Jawa ini merupakan sebuah tugas, semacam tugas sekolah, tapi ini tugas dari pondok pesantren. Entah dari pondok pesantren mana saya pun juga tidak tahu, yang jelas dari salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Barat. Sebenarnya tugas ini dilakukan oleh anaknya yang sedang mondok di ponpes tersebut. Namun bagaimanapun juga seorang ayah atau bapak kandung ya tetap tidak tega dan tidak sampai hati melihat anak kandungnya yang belum cukup dewasa usianya harus berjalan kaki tangan kosong dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, mumpar mampir di pesarian atau makam wali, sedangkan itu nanti harus 9 wali lebih yaitu ya. Akhirnya bapak kandung ini menemani perjalanan anak tersebut. Selanjutnya bapak beserta anaknya ini baru saja tadi itu keluar atau bergeser dari seputar makam Sunan Derajat yang ada di Paciran, Lamongan. Terus ini jalan Paciran menuju Sukodadi, Lamongan. Jadi setelah ini bapak ini perjalanan lagi ke makam Sunan Giri yang ada di Gresik, kemudian makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik pula. Setelah itu makam Kiai Kolil yang ada di Madura, dan makam Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Jadi finishnya itu di makam Sunan Ampel, Surabaya. Dan sehabis dari Sunan Ampel, maka bapak beserta anaknya ini kembali lagi ke pondok pesantren semula. Jadi ketentuannya itu begini, mulai start dari Jawa Barat sana sampai ke Sunan Ampel yang terakhir itu tidak boleh nunut atau naik kendaraan, harus berjalan kaki. Namun nanti kalau sudah selesai itu bebas naik kendaraan apapun boleh. Jadi perjalanan bapak beserta anak kandungnya ini merupakan perjalanan ekstrim, yang artinya itu jauh, atau bisa juga serupa dengan perjalanan Biksu Tudong yang kemarin perjalanan dari Bali menuju ke Borobudur, Jawa Tengah. Namun sebenarnya pada hari sebelumnya saya pun seringkali melihat ada orang itu berpakaian mirip dengan pakaian wali seperti di ketoprak itu ya, berjalan kaki, ada yang dari Pati ke Surabaya, ada yang dari Jawa Tengah menuju Madura, ada yang dari Jawa Timur menuju kemana gitu. Pokoknya berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan. Dan pada saat kita bertanya, katanya itu menjalankan tugas dari sang guru. Mungkin ada sekalian paham guru yang dimaksud ini guru apa ya?
Dan sekitar 1 bulan yang lalu kan ada perjalanan biksu tudong dari Buleleng Bali menuju ke Borobudur Jawa Tengah. Tetapi perjalanan biksu itu ya tidak senelongso ini. Kan kita semua tahu di jalan ada yang ngawal, ada ngepos di sebuah tempat, di situ ada sajian makanan-makanan seperti catering gitu, terus nanti ngepos lagi, disambut dan lain sebagainya. Namun perjalanan yang satu ini ya pada saat mereka itu lewat ya lewat gitu saja, ndak ada yang ngawal, ndak ada yang ngasih apa gitu. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan bapak beserta anaknya ini. Anda simak secara seksama, Anda hayati. Terus bagi Anda yang mengerti dan paham, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi jujur ya, saya tidak tahu yang sebenarnya, jadi yang tahu Anda sekalian. Baiklah, dilanjut. Cuma disuruh nyari Wali 9 sampai Baholil Bangkalan balik lagi. Ya, maksud saya ketika saya mau beberapa tahun baru bisa ada tugas itu. Mungkin jalan 3 tahun. Ini kan baru 1,5 tahun. Mungkin Pak Kiai juga lagi mana ya, kayak saya kan di Jakarta kan kayak gimana ya, satu kurang ibadah, masih nakal, kayak disuruh gimana gitu, dirakat lah kayak ibadah saya. Jadi kesabaran, syukur, jalan nikmat, apa adanya di jalanan ini, tidak jalanan ini. Oh, jadi fungsi dari tugas ini untuk melatih kesabaran. Kalau misalnya dulu nakal-nakal biar hilang. Oh, jadi ini merupakan misi dari Pak Kiainya gitu Pak. Oh iya. Sama ini kan dulu saya ya apa aja. Nggak pernah ibadah, nggak pernah sedekah, nggak pernah berbagi. Ya itu mungkin Pak Kiai kotak batin lewat anak saya. Kotak saya disuruh tugasin dampingin anak saya selama perjalanan. Tapi yang saya rasakan itu Pak ya, saya yang kayak ngerasain tirakat kalau bukan anak saya. Karena apa? Pakaiannya, makannya, tidurnya, kesabaran sayanya tuh kayak saya dilatih. Berarti bapak ini menemani atas perintah. Terus gitu Pak, kalau malam itu tidurnya di mana Pak? Alhamdulillah, kita jam 5 sore Ya. masjid, dan maghrib ke masjid, sudah di masjid sampai subuh, jam 6 jalan lagi. Oh, tidurnya nanti sekitar jam 5 sore ngepos dulu di masjid, Ya. istirahat Mandi, sampai sholat subuh, nanti Ya. baru jalan lagi. alhamdulillah sudah ada di masjid terus, semua waktu pun alhamdulillah. Ini saya dari masjid nggak ketemu tadi ini. Jauh masjid saya. Belum jam 5. Iya. Jadi ini nanti ke selatan itu ke wali siapa nanti itu? Makam wali siapa? Sik ya. Sunan Giri berarti ya Pak ya? Ya, mau malam Ibrahim ya. Jadi tadi itu di makam Sunan Derajat itu berhenti. Terus sekarang menuju ke makam Sunan Giri. Habis itu ke Syekh Maulana Malik Ibrahim. Untuk ke Sunan Surabaya. Ampel. Sunan Ampel. Berarti kan dari barat ya Pak ya? Itu singgah di makamnya Raden Said di Demak sana ya? Iya. Heeh. Terus Sunan Bonang Tuban. Pertama dari arah Jakarta ke Cirebon 7 hari, Demak 3 hari, Kudus 3 hari, Muria 3 hari, Cejangkung 1 hari 1 malam, Nyai Ageng Ngerang 1 hari 1 malam, Sunan Ngerang 1 hari 1 malam, Ki Ageng Ngerang 1 malam. Terus kan di sini tuh juga ada itu makam Syekh apa tuh? Makamnya Raden Said atau Sunan Kalijogo yang di Sorowiti itu Pak ya, nggak disinggahin Pak ya? Saya berjagung. Bukan di sini di Sorowiti, kan dekat sini ya. Ini kan ada bertuliskan makam Sunan Kalijaga, itu nggak disinggahin Pak ini. Cuman mampir ke itu kan Di Sorowiti makamnya Sunan Kalijaga, nggak lewat ya.
dong. Saya lewat ini saya. Supaya udah Sunan Demak ke Sukaramuri ya saya. Bang. Enggak, kan di Demak singgah di makamnya Sunan Kalijaga. Iya. Terus di Sorowiti ini kan ada juga makamnya Sunan Kalijaga. Enggak disinggahin Pak ya? Enggak. Bangga tinggal kayak Enggak tahu ya? Enggak kenal ya? nggak kelihatan, Bang, nggak kenal. Dan saya larinya ke situ aja kalau masuk Demak, ke ini, ya kan. Jadi yang diketahui kan makam Sunan Kalijaga yang di Demak itu kan Pak. Iya, yang Demak tahu nih. Terus Bapak asli orang Banten apa gimana Pak? Jakarta, Bang. Asli Jakarta. Oh berarti Betawi. Nah, inti Jakarta Utara. Enggak dari suku bahasanya Betawi berarti bukan ya? Iya. Apa Madura? Betawi. Betawi Pak ya. Tapi logatnya kok mirip-mirip Madura gitu? Apa keseringan kumpul dengan orang Madura gitu? Jakarta banyak orang Madura. Oh di sana banyak orang Madura ya? Oh jadi dalam kesehariannya itu sering berbaur dengan orang kita Madura gitu ya? Kayak Besitua, pernah kerja sama Besitua juga, Bang. Oh besi tua. Kerja batu-batu kayak ibaratnya ya ngutin yang apa namanya, kalau besi-besi itu bisa pisahin lah yang bagus sama yang jelek, ya bisa. Salut Pak saya tuh ya, dari Jakarta selama 2 bulan ya Pak ya, 2 bulan 4 tahun. nggak ada yang nyambut lagi. Sedangkan kalau yang dari Bali menuju ke Magelang itu banyak yang nyambut itu Pak. Nyambutnya Yang menyambut di jalan-jalan itu ada yang ngasih bunga, ada yang ngasih apa, ada yang apa lagi. Maksudnya kan beberapa hari yang lalu ada biksu, bukan anak pondok, bukan. Biksu tahu ya? Biksu itu jalan kaki dari Bali menuju Jawa Tengah, menuju Borobudur. Itu kan setiap kota disambut oleh pemerintah, Ada yang awal lagi. disambut oleh apa namanya, kalangan Orang kaya lah. Tapi kalau bapak kan mandiri betul gitu. Mandiri Pak ya. nggak pakai apa-apa ya. Nggak pakai pengawal apa gitu ya Pak ya. Yakin mengawali dari langit aja udah. Tapi kalau di jalan ini ngobrol-ngobrol biasa. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan ya mohon maaf. Sekali lagi bagi Anda sekalian yang memahami tentang ini tolong ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.